kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buka hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu bersorak-sorai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu untuk bersukacita, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya, ya dalam kasih kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.
gitu ya. Terus pikiran saya ya, terus dibawa di puskesmas gitu aja, dirawat. Terus bilangnya dokternya dikompres air anget, terus minum obat, dikasih salep gitu ya, kan ya sembuh gitu. Tapi kok berhari-hari nggak sembuh-sembuh, tambah besar ibu-ibu. Terus langsung kayak kok nggak meletus di rumah ibu. Seharusnya bilangnya dokter itu nggak boleh sampai meletus ya. Tapi sudah meletus, sudah berhari-hari. Saya minta kembali ke puskesmas, minta rujukan itu ya. Oh nggak enak ya, hati saya minta rujukan aja yang dekat-dekat di Pilihan begitu. Setelah itu ya itu saya dimarahin dokter, sebenarnya jangan sampai ini bu, langsung bawa sini, besok pagi operasi ya. Iya dok kayak gitu aja ya. Setelah itu proses operasi itu ya lama ya, antri bilangnya pagi, operasinya itu loh jam 12 ibu-ibu saya kamar operasi ya lama ibu ya. Tapi saya minta kekuatan Tuhan ya, puji Tuhan, saya nggak tidur, dikasih kekuatan sama Tuhan ya. Bilangnya dapat kamar 2 jam, kurang 2 jam, ternyata jam 8 pagi dapatnya kamar itu jam 8 malam ibu. Jadi saya keseper di IGD itu, wis saya nggak mau ganggu anak-anak ya yang masih kerja, wis Tuhan minta kekuatan sama Tuhan ya, puji Tuhan memberi kekuatan. Besoknya operasi sudah selesai. Kasih Allah beri
kehidupan ini Tuhan, dan terus bekerja melawat kami, untuk kami yang membuka hati bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh merema dalam kehidupan kami, boleh kami jalani dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi cerminan-Mu Tuhan. 16 dan 18 bisa ditayangkan juga, dan saya akan baca dalam kasih Kristus. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Bapak Ibu Saudara, masalah kehancuran dan kejatuhan itu sesuatu yang paling berat, paling gak enak Saudara. Tapi rupanya sebelum adanya kehancuran dan kejatuhan itu ada dengan tipu muslihat iblis untuk menghancurkan kehidupan kita. Ya. Waspada dengan adanya tipu muslihat iblis. Ya. Sepertinya sesuatu yang enteng ya, tetapi terbukti rupanya dosa itu, pelanggaran itu adalah dosa yang menghancurkan dunia ya pada awalnya, dan tentu juga kerinduan dan cita-cita iblis itu menghancurkan kehidupan kita dengan dosa ini. Ada banyak dosa dalam firman Tuhan, tetapi ya yang kata firman Allah kecongkakan. Dan kecongkakan itu saya baca dalam satu buku dalam bahasa Inggris, itu ditulis dengan kata arogan, yang artinya merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia, sangat pandai, sangat kaya, dan sebagainya. Jadi congkak itu atau kesombongan itu dalam bahasa Inggris yang artinya yang ditulis dengan kata arogan, itu dalam bahasa Indonesia satu tindakan yang memperlihatkan diri lebih mulia dari yang lain, lebih pandai dari yang lain, lebih kaya dan sebagainya. Pokoknya dengan adanya merasa dan memperlihatkan diri lebih dari orang lain, itu yang mau bilang juga ya masuk akal juga ya, kalau memang dia orang pandai, orang kaya. Ada beberapa pertanyaan, dosa pertama kira-kira apa ya? Kita baca di Alkitab, firman soalnya anak-anak sekolah kitab ya, dalam satu diskusi, satu kelompok, ada yang bilang pembunuhan dengan alasan Kain membunuh Habel, itu dosa pertama. Tapi rupanya setelah ditelusuri, saya waktu itu saya sedikit juga menolak. Kalau mau bilang dosa pertama membunuh itu sebenarnya itu Tuhan. Saya kalau baca Tuhan benci itu ngeri. Dan kita tahu itu Allah itu kasih adanya. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, tidak ada, pokoknya Allah itu suci mulia. Tapi kalau Alkitab mencatat ada 6 perkara justru yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara menjadi kekejian bagi hatinya. Pertama, mata sombong. Mata sombong itu ya berarti nggak ngerti. Pokoknya ada kata sombong. Banyak urutan pertama sudah. Ya. Kedua, lidah dusta, bohong, gombal. Seandainya dunia ini milik kita berdua, wah cowok biasa cewek tanya, terus mamaku di mana? Mamaku di kontrak. Seandainya aku punya sayap, terbanglah. Urutan kedua ya, tidak dusta. Ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi yang menganiaya hamba-hamba Tuhan ya, gereja-gereja jemaat Tuhan. Sekarang bukti sudah banyak saksi dan puji Tuhan. Rata-rata ya banyak kesaksian, termasuk Yusuf Roni juga bersaksi. Nah, beberapa hamba Tuhan menciptakan jadi makhluk yang termulia manusia, kepengen jadi makhluk itu. Itu gombal. Dan kebanyakan cewek-cewek itu senang seperti itu ya. Dulu, sekarang enggak. Yang cewek-cewek dulu loh, bukan yang sekarang.
wah rasanya sudah terbuai, wih. Terus seandainya kata guru, kalau aku jadi bunga, kamu jadi duri, kumbang, duri lah gak enak. Kamu yang dulu mau semua akhir hidupnya nggak karu-karuan. Ya, jangankan nggak usah bicara. Saya pribadi juga beberapa kali alami. Setiap orang yang, ya saya bukan berdoa Tuhan kutuk dia begini, enggak. Justru Tuhan ampuni, dia nggak ngerti apa yang benar. Tapi ya pembelaan ada di tangan Tuhan rupanya. Nah kita juga nggak bisa Tuhan tahu apa. Ada banyak hal. Atau begini, tindakan baru rencana. Itu juga sudah salah satu kebencian di mata Tuhan. Kedua, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Sudah tahu itu jahat, sudah tahu itu nggak boleh, terus diterobos saja. Dan itu juga kaki yang segera lari menuju kejahatan. Itu juga kebencian Tuhan. 6 hal yang dibenci Tuhan. Dan ya ada lagi seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Kami gereja wanita Pantekosta Surabaya Kesimanu, gak tahu ada sedikit salah apa atau salah paham apa, saya lupa juga. Aku gitu di depan banyak orang. Kamu hati-hati, saya katakan polisi, saya suruh tembak kamu. Tante maaf, hati-hati loh tante kalau ngomong, hati-hati. Saya malah menangis. Saya menceritakan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, tapi mengelek-elek orang lain. Akhirnya yang dengar juga lain, akhirnya orang lain dengar terus gini, akhirnya sudah ya. Yang cuma 1 kata, 2 kata, yang sana 3, 4 kata, sama lain 5, 6, 7, 8. Kata gua. Nah itu juga kebencian di mata Tuhan. Tapi yang saya mau garis bawah ini urutan pertama yang sebenarnya gak kelihatan sudah. Bukan suatu tindakan yang kelihatan enggak. Dosa-dosa ini ada 6 perkara, bahkan 7 perkara yang rencana seolah-olah gak kelihatan, gak nampak. Tetapi itu ada dalam karakter manusia, ya. Dan tergantung bagaimana kita menyerahkan diri untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Berulang-ulang kali saya katakan bahwa manusia ini sebenarnya adalah mata sombong. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian lainnya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Seorang saksi dusta menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Dan itu ada 6, bahkan 7 kekejian di mata Tuhan. Bukan membunuh, bukan mencuri, siapapun dia, mau jemaat, mau anak Tuhan, mau hamba Tuhan, sekalipun mau gembala juga jujur, 80% condong mau berbuat jahat. Tapi kalau kita tidak sampai berbuat jahat, itu puji Tuhan, itu anugerah kemurahan Tuhan. Sebab kiri kananku ada Tuhan memang, ya. Dalam hidupku ada Tuhan, di sekelilingku ada Tuhan, ya. Kiri kananku ada Tuhan, pimpinan paduan suara sorga, pelayan sorga, dan dicampakkan ke dunia, kata Tuhan. Sehingga ada kehancuran dunia, dihancurkan cuma gara-gara Lucifer ini, ya. Dan ada kejatuhan manusia, Adam dan Hawa pertama juga dipengaruhi. Kain juga yang bisa membunuh adiknya Habel juga karena memang pengaruh iblis. Hatinya kosong, hatinya tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Ada di Kain juga. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Ada juga kiri kanan kita, bahkan firman kata selangkah, bukan selangkah, setelempap. Setelempap itu sejengkal, 1 jengkal setengah orang dewasa.
Nggak sampai setengah meter, nggak sampai 25, ya mungkin 20-25 cm. Seperempat. Iblis ada di sana. Selain ada Tuhan, iblis juga ada. Di kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Juga iblis ada sekeliling. Disuruh ke Nineve, ke Narsis, Yunus. Ya sudah Tuhan perintahkan, yuk Yunus ke Nineve. Di sana ada banyak jiwa perlu diselamatkan. Dia naik kapal bukan salah kapal. Mungkin Nineve satu tempat yang nggak enak bagi dia sekarang. Mungkin kota yang sepi, yang sunyi. Cari yang lebih enak lah. Di sana juga ada orang kan, ada jiwa-jiwa kan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau Nineve, Singapura. Kerja usahanya di Singapura. Kalau kemarin sudah ke PTC, waktu mau dari Hayat mau terus mau putar mau ke PTC itu, sepanjang jalan kiri kanan 2 jalur sudah, kiri kanan sebelah kiri, kanan bunga William Jessica, wih ribuan. Saya tidak bisa bayangkan waktu saya, wah, tak pikir mungkin anak siapa gitu ya, pejabat siapa yang kali datang, ini kapal goncang sana sini, mungkin karena buanglah aku kenapa Pak, buang aja, buang di laut. Orang untuk supaya kapal tenang, perahu itu tenang, lautan itu tenang, terpaksa Yunus harus dibuang. Tapi puji Tuhan, Yunus masih disayang Tuhan. Kok Tuhan kirim ikan besar ya? Kalau tidak bilang ikan hiu atau ikan mujair, ikan besar yang lagi lapar. Kalau kira-kira ikan besar terus baru makan, double happiness. Ngomong sama Bu Gembala, mah di video mah gak sempat karena rame juga jalannya PTC. Tapi kami pernah konseling ketemu, ya ajak ketemu juga di restoran lah. Dan saya diajak sambil makan, dan saya bisa lihat kerendahan hati mereka. Iya betul ya. Semua proses. Padahal saya bisa lihat orang yang hadir itu mundur berkiki. Wow. Padahal ya rupanya cuma sekedar bayangan dari ketidakmampuan untuk menerima kekurangan diri sendiri. Nah itu. Ya, dari sesuatu dosa yang memang tidak kelihatan, karena memang itu datang dari karakter diri sendiri. Yang ada kalanya rupanya sekedar untuk menutupi kekurangannya. Terus sebelum orang menilai kekurangan, tak sombong Tuhan. Ya. Nah, kecongkakan hanyalah, coba perhatikan, kecongkakan itu hanyalah bayangan dari ketidakmampuan seseorang menerima kekurangan diri sendiri. Kebanyakan orang bisa sombong, bisa congkak, karena memang berusaha untuk menutupi kekurangan sendiri, kekurangan diri sendiri, yang sebenarnya dia enggak ada kemampuan apa-apa. Ini ayat 3, Roma pasal 12 ayat 3, tetap dan terus menyadari bahwa hidup dan apa saja yang bisa kita capai itu semua adalah anugerah Tuhan. Roma 12 ayat 3, demikian. Roma 12 ayat 3. Roma pasal 12 ayat 3. Masing-masing menurut keyakinan, menurut kepercayaan, menurut iman kita. Makanya firman katakan, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah, yang diberi Allah kepada kamu masing-masing. Dewe-dewe punya ukuran, sudah. Dewe, ya. Dan ini seringkali juga saya katakan di jemaat, bahkan ibu gembala juga, ya. Saya kira kita belajarlah dengan apa yang Tuhan percayakan, yang Tuhan sesuai ukuran iman kita. Kalau begini kita bersyukur, puji Tuhan. Yang penting sampai itu tetap pelihara kita.
Tidak pernah nggak makan, tidak pernah nggak minum, tidak telanjang. Bersyukur. Nah, ada orang memang ya jujur kalau lihat apa yang kita terima, apa yang kita nikmati, semua karena anugerah Tuhan. Jadi nggak ada kesombongan, nggak ada kecocokan. Tidak seperti Lucifer ya, awalnya wah dia dipecahkan, tapi waduh kalau bukan aku surga sepi, aku mau jadi seperti Allah, aku mau lebih. Akhirnya Tuhan gak suka, Tuhan campakkan dia. Bapak Ibu Saudara, biarlah dengan firman Tuhan pada pagi hari ini untuk menjadi kekuatan kita, menjadi satu pegangan bersama saudara untuk melangkah di tengah-tengah dunia dan bahkan di tengah-tengah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan izinkan kita nikmati. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Sedang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, ya, dan kita belajar dengar suara Tuhan, mulai mungkin melalui firman Tuhan, melalui kesaksian orang lain, itu bagaikan suara Tuhan yang datang kepada kita. Apa dan bagaimana kita harus kerjakan, bagaimana harus kita lakukan, ya. Seperti kemarin saya sudah bagi mengulang puji Tuhan, kemarin memberkatan kita, saya ada berkat, saya sudah ada kerinduan untuk memasuki. Terutama
sembah Dia. Terima kasih semua karena anugerah. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Ingatkan kami Tuhan untuk kami selalu punya hati yang rendah hati Tuhan. Kau patahkan segala dosa kecongkakan, segala dosa kesombongan dari hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Hidup kami dapat menjadi terang Tuhan bagi sesama kami Tuhan. Selamat berkat firman Tuhan, kiranya Tuhan, oh Tuhan karya-Mu yang luar biasa Tuhan terjadi Tuhan melalui pelayanan Bapak Gembala di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kontak Tuhan. Kami akan siapkan, oh Tuhan, pemberian kami terbaik Tuhan. Kiranya Tuhan pasti kuduskan setiap apa yang kami berikan Tuhan untuk dapat memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami serahkan sisa ibadah kami hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan kemuliaan Tuhan biar terus ada menyertai kami. Berkati semua yang sudah melayani, baik song leader, singer, pemain musik yang menangani LED proyektor, sound system, bahkan juga penerima tamu, petugas-petugas kolektan, bahkan guru sekolah minggu sudah melayani anak-anak sekolah minggu. Dan Kau berkati semua, Kau pakai lebih hari lebih heran semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit, khususnya bersama kami ada Pak Nasam Tuhan, kami serahkan terus ke dalam tangan ini, dan di dalamnya ada kekuatan baru yang Kau kerjakan dalam hidup keluarga, rumah tangga, semua juga diberkati Tuhan. Berdoa juga buat Pak Teguh, kami bersyukur Tuhan beberapa hari lalu sudah menjalani operasi dan sudah berhasil baik, dan saya sedang dalam pemulihan. Engkau terus jamah Pak Teguh Tuhan, sembuhkan sempurna bekas-bekas operasi Tuhan, tolong. Dan juga buat Imparin sebagai istri,
anak-anak semua, biar Tuhan kuatkan mereka dengan kekuatan, ketabahan dan berkat Tuhan terus juga dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Berdoa juga buat Tante Edi Tuhan yang masih terus dalam proses untuk persiapan operasi kembali matanya yang sedikit ada gangguan. Tolong Tuhan Tante Edi kuatkan jamah, biar tangan Yesus yang menjamah lebih dulu. Persoalan masalah rumah tangga, masalah keluarga, menyangkut usaha pekerjaan, mata pencarian, bahkan juga kebutuhan sehari-hari, anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan kami bawa ke dalam tangan Tuhan, biar Engkau turun campur tangan. Kalau apa yang mereka butuhkan, biaya Engkau cukupkan, tidak ada mustahil, dan semua Tuhan jadikan berhasil di dalamnya, biar Tuhan dipermuliakan. Kegiatan aktivitas gerejamu baik di Naviriala, Kelemahan, Sangkakala, Kupang Kerajaan, untuk persiapan Jumat Agung Paskah, berkat Tuhan terus mengalir Tuhan di dalam kehidupan kepanitiaan yang ada, bahkan juga jemaat Tuhan. Kami rindu supaya acara demi acara kami ke depan semua boleh berjalan baik sesuai apa yang menjadi kerinduan panitia, kerinduan jemaat, tapi juga menjadi kerinduan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu. Dan kalau pagi hari ini Kantin Sukacita juga menyediakan penganan, sedikit penganan untuk kepanitiaan, tolong dan semua juga boleh ambil bagian di dalamnya. Dan Ibu Gembala yang menyumbang ini, biar Engkau juga berkati segala sesuatu, Engkau kembalikan sesuai dengan janji. Dosa kekurangan kelemahan kami, ampuni orang besar pada kami dan bangsa negara, keadaan situasi pada hari-hari pemerintah kami. Tolong juga gereja-gereja pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan di mana saja berada, biar semua juga dalam perlindungan Tuhan. Ini doa kami saatnya kami pulang. Kami kembali ke tempat masing-masing, jauh dekat perjalanan kami, dan jalan kaki yang kendaraan apa saja sama-sama disertai Tuhan, tiba di tujuan selamat dengan sukacita Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, angkat segala sukacita surga, kita pulang sambil berkat kemurahan, perlindungan, pertolongan, kasih setia, anugerah, keselamatan, kekuatan, kesehatan, bahkan persekutuan serta penyertaan melalui kekuatan kuasa nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pulang dengan sukacita dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak